Selamat siang Pak Amdani. Apa kabar Pak Amdani? Alhamdulillah, kabar baik Bu. Kabar Ibu bagaimana Bu? Alhamdulillah, Halo sehat Bu. juga Pak. Alhamdulillah, sehat juga Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih loh Bu. Ibu sudah mau meluangkan waktu Ibu untuk saya di tengah-tengah kesibukan Ibu. Sama-sama Pak. Namanya juga rekan kerja. Wajar jika kita saling berdiskusi untuk kebaikan sekolah kita Pak. Nah, sekarang jadi apa tujuan pembicaraan kita dalam pertemuan kita hari ini Pak? Apa yang ingin Bapak ceritakan kepada saya? Begini loh Bu Rizky, saya ini sebetulnya merasa sedih, prihatin melihat keadaan pojok baca di sekolah. Yang saya rasa di hampir setiap kelas, kok anak-anak ini saya rasa kurang peduli terhadap pojok baca di kelas mereka. Saya rasa anak-anak memang kurang merawat pojok baca yang ada di sekolah kita ini, Bu. Oh, Bapak jadi merasa sedih, prihatin ketika pojok baca di sekolah kita ini kurang dirawat, kurang dijaga, atau bisa dikatakan juga bahwa rasa kepedulian anak-anak terhadap pojok baca ini kurang, begitu ya Pak ya? Iya, Bu. Betul, Bu. Kira-kira begitulah yang saya rasakan sekarang ini, Bu. Mengapa Bapak berpikir bahwa pojok baca di sekolah ini kurang dirawat atau kurang dirasa kepedulian dari siswa? Apa yang membuat Bapak berpikir seperti itu, Pak? Saya prihatinkan pada setiap jam istirahat. Anak-anak kita kan ada yang membaca buku di pojok baca. Nah, memang anak-anak di kelas memang membaca buku, Bu. Akan tetapi mereka membaca buku ada yang sambil tiduran. Terkadang bukunya itu setelah dibaca ditaruh asal aja. Ada juga yang dilempar, ada juga yang bukunya sudah terlipat-lipat atau bahkan ada yang robek dan ada juga yang dibawa ke kelas lain. Saya tahu juga Bu, ada yang lapor, ada beberapa kelas yang bukunya hilang, tidak tahu kemana. Dan setelah dicari ternyata bukunya nyasar di kelas sebelah. Nah kan ini jika lama-lama begini malah buku anak-anak akan cepat rusak atau hilang gitu. Saya juga sudah mencoba untuk memberitahu anak-anak untuk meletakkan buku di tempatnya setelah membaca. Setelah pulang sekolah juga saya selalu menyempatkan diri untuk mampir ke ruang kelas. Saya susun kembali buku-buku tersebut gitu. Oh, begitu ya, Pak ya. Berarti setelah Bapak perhatikan, buku-buku di pojok baca pada setiap kelasnya ini terkadang dilempar anak-anak, terkadang juga ada yang terbawa di kelas lain, bahkan ada juga yang membaca buku sambil tiduran. Buku-buku di pojok baca ada yang terlipat, bahkan ada buku yang hilang juga ya Pak ya. Ya begitulah Bu. Ini kan membuat saya sedih jika terus begini, kasihan anak-anak kita sendiri. Nantinya akan ada buku yang rusak, ada buku yang halamannya tidak lengkap lagi gitu. Iya, betul Pak. Saya sudah ada belum Pak kira-kira tindakan yang Bapak lakukan untuk mencegah kejadian ini agar tidak terulang kembali Pak? Hmm, apa Ibu? Saya sudah mencoba untuk merapikan pojok baca. Setiap pulang sekolah padahal.
apa ya kira-kira yang bisa saya lakukan ya, untuk anak-anak agar peduli dengan pojok baca mereka sendiri. Nah, dengan nada bagaimana jika saya mencoba untuk menumbuhkan kesadaran anak-anak untuk merawat pojok baca ini dengan melalui kesepakatan kelas dan membentuk panggung jawab setiap kelas untuk mengontrol pojok baca ini. Dan saya akan mencoba mengganti buku bahan bacaan yang ada di setiap kelas ini 1 bulan 2 kali biar anak-anak nggak bosan gitu ya Bu ya. Kan siapa tahu anak-anak ini sebetulnya bosan Bu dengan buku bacaan yang itu aja di kelas. Mereka makanya terkadang buku dari kelas lain bisa berpindah tempat. Dengan adanya pergantian buku, ya setidaknya sebulan 2 kali dapat meminimalisir kejadian buku terpindah. Dan anak-anak tidak bosan, ditambah lagi bonusnya anak-anak menjadi tambah semangat untuk membaca di pojok baca. Mereka pada saat jam istirahat dan pastinya akan semakin bertambah juga nada berpikir kritis anak-anak. Dan itu ya dengan kegiatan. Wah, itu ide yang bagus, Pak. Rencana kapan Bapak lakukan rencana Bapak ini, Pak? Sepertinya bisa saya lakukan dalam minggu ini, Bu. Besok saya mulai dari mengajak anak-anak untuk membuat kesepakatan kelas dan lusa saya akan mencoba mengganti buku-buku bacaan di setiap kelasnya biar anak-anak tambah semangat. Dan juga tidak lupa mengajak anak-anak untuk berdiskusi kiranya siapa yang dapat diberi amanah untuk mengelola pojok baca ini pada setiap kelasnya. Ya, bisa, Pak. Kira-kira siapa yang bisa membantu Bapak untuk melaksanakan rencana Bapak ini, Pak? Sepertinya bisa saya minta tolong Pak Kandar untuk membantu saya. Karena saya lihat beliau kemarin sudah pernah membuat kesepakatan kelas. Dan beliau juga pun merupakan kepala perpustakaan yang saya rasa beliau dapat membantu saya untuk memberikan referensi buku-buku yang menarik minat baca anak-anak yang bisa kita taruh di pojok baca biar anak-anak nggak bosen gitu ya kan Bu. Betul, Pak. Bisa Bapak meminta tolong Pak Kandar agar bisa bertukar pikiran dengan beliau kan, Pak? Saya rasa beliau pun akan sangat senang membantu Bapak. Alhamdulillah terima kasih Bu sudah mau mendengarkan curhat saya hari ini sehingga alhamdulillah saya mulai tercerahkan dan saya tahu akan berbuat seperti apa ke depannya dan saya malah sekarang tambah bersemangat Bu setelah membicarakan kita seperti ini. Sama-sama, Pak. Jadi, apa bisa kita minggu depan untuk bertemu kembali? Saya masih penasaran sekali tentang cerita pojok baca ini. Apakah ada sudah perubahan atau belum? Jadi, saya ingin tahu pendapat dan ekspresi anak-anak dengan Bapak mengganti bacaan sebulan 2 kali. Bagaimana progres kesepakatan kelas yang sudah Bapak lakukan juga? Oke siap Bu, pastinya minggu depan saya akan bercerita tentang perkembangan pojok baca. Terima kasih ya Bu sudah menyempatkan waktu untuk mengcoaching saya hari ini sehingga saya merasa lega gitu Bu. Terima kasih. Sama-sama, Pak. Yuk kita masuk kelas. Sepertinya bel masuk sudah berbunyi nih, Pak. Pasti anak-anak sudah menunggu kita ini di kelas. Oh ya Bu. Bu. Terima kasih Bu.
Jadi kita refleksi, ya, alhamdulillah udah selesai. Jadi kita refleksi dulu, Pak. Iya. Dari saya dulu, berarti refleksi apa yang sudah berjalan baik selama percakapan. Kalau menurut saya tadi, konsep tirtanya kan sudah tertuang dengan baik ya Pak ya, di dalam percakapan. Iya, Bu. Yang perlu kita tingkatkan apa nih Pak tadi Pak? Perlu saya tingkatkan berarti mungkin apa Pak yang perlu saya tingkatkan Pak? Menurut Bapak yang harus saya tingkatkan? Tadi Bu intonasinya bagaimana Pak? Menurut saya Bu, Mm-mm. mungkin cara saya pun kan ini saya baru pertama lah kita dari kan. Mungkin kalau dari Ibu intonasinya ya sudah pas lah. Ini kan dari cara saya untuk menjawab dari pertanyaan Ibu mungkin yang belum sesuai dengan yang seharusnya disampaikan. Jadi mungkin sehingga pun tidak terlalu puas dengan jawabannya. Namun kalau isinya mungkin di sini saya pikir kan sudah terarah sesuai dengan alur ceritanya Bu, karena di sini nggak ada masalahnya. Iya. Masalahnya jelas, yaitu tentang pojok baca tadi. Kemudian rencana untuk kedepannya juga sudah jelas, dan yang tanggung jawabnya pun sudah nampak begitu Bu. Jadi menurut saya kalau di sini sudah cocok lah, sudah nampak dia alur ceritanya. Oke, untuk kehadiran penuhnya, saya rasa kita semua sudah berkehadiran penuh ya di sini ya, sudah fokus ya kan Pak. Kita pun tadi pandangannya sudah pas. Mungkin yang perlu kita tingkatkan ya kita tetap harus terus berlatih ya kan Pak, namanya coaching ini kan akan lebih bagus jika kita harus terus berlatih kan ya Pak ya. Ya, itulah karena ini pun apalagi kan namanya saat saya bisa dikatakan ini baru perdana seperti ini kan. Bisa kita katakan ini perdana kita seperti ini. Jadi mungkin dengan situasi seperti ini pun kita agak gimana gitu. Jadi kalau masuk alur ceritanya punya Ibu sudah terarah. Mungkin prosesnya lagi. Proses untuk menceritakan yang sebenarnya ini. Itu yang mungkin belum apa. Kitanya kalau masa isinya kan udah terarah. Ya. Dan saat saya menjadi coach, saat Bapak jadi coachnya, itu saya benar-benar udah merasa sih, udah dapet lah solusi, sudah Bapak arahkan dengan baik untuk mencari solusi dari masalah saya. Itu mungkin kalau refleksi dari saya, Pak. Halo Bu, ini kok putus-putus suara Ibu? Di sana atau di tempat saya di jaringan? Tempat saya sepertinya Pak jaringannya. Halo Pak. Tempat saya sepertinya Pak. Ya, halo Bu. Saya pun memang dia. Sudah. Oh, enggak, mungkin di sini pun kan di pelosok saya nih. Pelosok kotanya maksudnya. Mungkin di tempat saya. Terus, iya Pak. Terus refleksi diri Bapak saat pertama Bapak jadi coach, apa? Ya, kalau saya pribadi tadi Bu, mungkin menurut Bapak jujur mungkin merasa tidak pede aja, tidak percaya diri. Kemudian karena ini pun
masih apa, jadi mungkin pertama tadi dari Ibu tadi ya, semenjak saya jadi kunci dulu ya, coach. Yang dari skripnya Bapak tadi kan. Yang Ya, Ibu yang tadi, Bapak jadi coach. Yang ya, yang punya Bapak. dari saya tadi kan, yang Ya, punya Pak Dadi. iya, iya. Yang saya jadi coach, yang dari punya saya tadi, apa namanya? Intinya menurut Ibu lah gimana? Kira-kira dari punya saya itu sudah masuk nggak ke alur tirtanya gitu? Dari cerita-cerita kita ini tadi, Saya kemudian dari teks rasa yang sudah Ibu baca, Ibu pelajari. Nah, Saya rasa sudah, Pak. ada Sudah mungkin semua masih mencakup ada alur yang kurang ceritanya. yang menambah. Cuman ya mungkin itu tadi sudah untuk alur tirtanya sudah mencakup semua, Pak. Cuman ya itu tadi mungkin karena kita ini kan baru pertama kan, jadi kalau dialog kayak gitu tuh masih ya itu tadi masih butuh belajar kita berdua ini untuk lebih baik lah. Jadi nanti pas kalau kita coaching beneran di hadapan siswa, di hadapan teman guru itu kita bisa lebih baik lagi ketika kita sering berlatih seperti ini, Pak. Saya rasa kita semua bisa kok. Pasti kita bisa. Cuma harus Menurut banyak berlatih. ya, betul, harus banyak belajar lagi ya, khususnya ya, Iya. ya kami ini orang lapang nih kan harus sering-sering belajar lagi, sering-sering membaca lagi ya, supaya kata-kata dan Sama, Pak. kalimat-kalimat itu memang menyentuh uh, begitu, Kena yang di menyentuh hati lah gitu, dari Pak ya. perkataan kita itu memang orang dapat langsung dimengerti gitu. Nah, kena di hatinya. Seperti saya tadi Iya. seorang coach, mungkin Ibu dengan jawaban saya, padahal saya sudah lembut seperti itu, mungkin menurut Ibu belum, mungkin begitu. Saya hanya mengulang-ulang Udah, lagi, Pak. terus belajar dan mengulang lagi. Itu yang perlu kita tingkatkan mungkin. Gitu, Nggak, ya. sudah baik, Rupanya udah, Pak. Cuma kan itu tadi kita nih tadi kan dapat. masih grogi-grogi kan ya. Jadi ya karena baru gak apa-apa. Pokoknya kita berdua sama-sama butuh harus sering berlatih biar lebih baik lagi. Terus perasaan Bapak saat Bapak Oh, menjadi apa tadi coach tadi gimana, Pak? itu dari punya Ibu tadi kan. Ya, dari perasaan saya menjadi coach tadi, jadi karena kan mungkin itu penampilan perdana juga ada groginya apanya gitu, sehingga kata-katanya pun kadang tidak uh, sesuai seperti yang ibu harapkan. Jadi intinya yang saya lakukan tadi mungkin sudah menurut Perasaan saya Bapak sudah tadi. maksimal, tetapi yang menilai itu kan nanti ibu. Tapi yang saya rasakan perasaannya apa ya? Intinya dari cerita kita tadi, saya yang ingin apa namanya mendapat solusi dari ibu, ternyata idenya itu muncul juga dari saya kan begitu. Artinya memang itu ibu sebagai coachnya mungkin sudah dapat, saya sebagai coachnya mendapatkan ide dari saya Sudah sendiri dapat. dari alur cerita tadi. Iya. Begitu. Jadi mungkin Iya, Pak. Nanti kalau minta ditulis nanti kita tuliskan kan inti pertanyaannya kan sama saya seperti tuliskan yang tidak. kemarin. Ya, intinya saat kita Ya, ya. menjadi coach tadi, kita sama-sama merasa lega masalah yang kita hadapi. Hmm. Coach ini dapat membantu kita menemukan solusi
dengan cara, walaupun dengan cara kita yang menemukan sendiri, tapi coach dapat mengarahkan kita gitu kan Pak ya. Terus untuk saat kita menjadi coach berarti intinya alur tirtanya sudah dapat, tapi harus mampu. Kita butuh banyak berlatih kita berdua biar saat nanti realnya coaching di lapangan bisa jauh lebih baik lagi dari hari ini gitu kan Pak ya. Mudah-mudahan kita semua bisa lancar. Amin. Ya, apa namanya